Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome dan di educademy.id. Video kita kali ini kembali membahas mengenai data nilai rapor siswa yang tahun ini lulus di jalur SNBP 2023 di Hukum Universitas Diponegoro. Dengan adanya video ini semoga nanti bisa membantu kamu pada saat pendaftaran di SNBP 2024 sehingga kamu bisa melihat peluang kelulusanmu di SNBP tahun 2024. Kita langsung saja melihat mengenai asal sekolahnya. Siswa tersebut berasal dari salah satu sekolah swasta di Medan. Dan kemudian siswa tersebut lulus di Hukum Universitas Diponegoro dan Hukum Undip ini merupakan pilihan pertamanya. Selanjutnya kita coba melihat mengenai sertifikat yang dilampirkan. Di sini ada 3 sertifikat yang dilampirkan dalam keikutsertaan siswa tersebut di Olimpiade Sains Siswa Indonesia. Dan sertifikat pertama ini di bidang studi geografi, siswa tersebut meraih medali emas. Sertifikat yang kedua juga berasal dari OSI, Olimpiade Sains Siswa Nasional, dan dilaksanakan di tanggal yang sama juga, namun ini mata pelajarannya adalah mata pelajaran matematika dan siswa tersebut juga meraih medali emas. Lagi-lagi kita lihat mengenai sertifikat yang ketiga juga berasal dari kompetisi yang sama, yakni Olimpiade Sains Siswa Nasional di tanggal yang sama juga, dan ini adalah mata pelajaran ekonomi. Siswa tersebut meraih medali emas. Sebelum kita melihat mengenai detail dari nilai rapor siswa tersebut, kita coba melihat bagan nilai siswanya. Ada 15 mata pelajaran yang diikuti oleh siswa selama mengikuti pembelajaran di SMA. Dan kalau kita lihat berdasarkan bagan dari nilai siswa ini, sebenarnya nilai keseluruhan mata pelajarannya itu setiap semesternya itu mengalami fluktuasi, tidak selalu naik, bahkan bisa kita bilang perolehan nilainya ini cenderung mengalami naik turun. Di bagian pertama ini kita lihat untuk mata pelajaran dengan nilai tertinggi ada di sejarah Indonesia, dan kemudian mata pelajaran dengan nilai terendah itu ada di mata pelajaran bahasa Indonesia semester 1 dan 2, kemudian mata pelajaran PPKN di semester yang ketiga. Sedikit pemberitahuan juga, siswa tersebut berasal dari kelompok IPS dan kurikulum yang diberlakukan di sekolah itu adalah kurikulum K13. Sehingga kalau kita lihat mengenai mata pelajaran pendukungnya, maka untuk kurikulum 13 itu mata pelajaran pendukungnya adalah PPKN dan atau sosiologi. Jadi boleh salah satunya, boleh keduanya. Bisa memakai PPKN saja, atau bisa memakai sosiologi saja, atau bahkan bisa memakai PPKN dan sosiologi. Nah, dalam hal ini jika kita melihat misalkan mata pelajaran pendukung PPKN, di sini kita melihat bahwa nilai siswa tersebut dari semester 1 ke semester 2 memang cenderung mengalami kenaikan. Kemudian di semester yang ketiga turun drastis ke 85 ke bawah, kemudian naik lagi di semester yang keempat dan turun sedikit di semester yang kelima. Kita coba melihat mengenai bagian yang kedua, ini adalah dari mata pelajaran prakarya sampai ke bahasa dan sastra Inggris. Dalam bagian ini kita melihat untuk nilai tertingginya berada di mata pelajaran geografi. Kemudian jika kita melihat mengenai mata pelajaran sosiologi sebagai mata pelajaran pendukung, nilai siswa tersebut cenderung berada di angka 90-an ke atas. Nah, langsung saja kita lihat mengenai data nilai rapor siswanya. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada 15 mata pelajaran dari pendidikan agama, PPKN Bahasa Indonesia Matematika Umum, Sejarah Indonesia Bahasa Inggris Seni Budaya, PJUK, Prakarya dan Kewirausahaan, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi Bahasa Asing, dan Bahasa dan Sastra Inggris. Dari data nilai rapor ini kita bisa melihat untuk nilai terendahnya itu ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia, yakni di semester yang pertama dan semester yang kedua di angka 83. Kemudian ada lagi untuk PPKN di semester yang ketiga di angka yang sama di 83. Kemudian jika kita melihat mengenai nilai tertingginya ada di mata pelajaran Sejarah Indonesia, di semester yang kedua dia mendapat nilai 98. Dan kalau kita melihat mengenai rata-rata dari setiap mata pelajarannya ini, mata pelajaran dengan nilai rata-rata tertinggi ada di mata pelajaran Sejarah Indonesia, kemudian diikuti oleh mata pelajaran Seni Budaya dan Sosiologi. Adapun mata pelajaran dengan nilai rata-rata terendah itu ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia di angka 87, dan kemudian Bahasa Inggris di angka 87. Kemudian kalau kita melihat mengenai detail dari dua mata pelajaran pendukungnya, yakni PPKN dan Sosiologi tadi, kita melihat di sini PPKN-nya itu berada di angka 89 rata-ratanya,
Kemudian sosiologi tadi ada di angka 92. Sedangkan kalau kita melihat mengenai nilai rata-rata setiap semesternya, di semester 1 berada di angka 88, semester yang kedua 89, semester yang ketiga 90, semester 4 91, dan semester yang kelima 90. Rata-rata keseluruhan nilai siswa tersebut berada sekitar di angka 90, dan dengan angka tersebut siswa tersebut bisa lulus di Hukum Universitas Diponegoro. Nah, mungkin ini video pertama kita mengenai nilai rapor siswa yang lulus di SNBP. Nanti di video berikutnya saya juga akan mencoba untuk mengupload video-video yang berisi nilai rapor siswa yang lulus di SNBP, supaya nanti bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan dan PTN pada saat nanti kamu dinyatakan eligible di SNBP tahun 2023. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.